Ini adalah kisah perjalanan seorang pemuda tangguh yang berhasil menciptakan kejayaan Bali. Menciptakan kehidupan yang penuh keadilan dengan kebijaksanaannya. Untuk itu simak kisahnya sampai selesai, dan beginilah kisah selengkapnya. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Bali, terdapat seorang raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya, Sri Bagening. Raja ini memerintah di wilayah Klungkung dengan adil dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Raja Sri Bagening, meskipun sangat dihormati, merasa bahwa hidupnya sudah mulai menua dan semakin sepi. Usianya yang semakin senja membuatnya merasa bahwa tak ada lagi yang bisa menemaninya menjalani masa-masa terakhir hidupnya di istana yang megah. Semua kemewahan dan penghormatan yang ia terima tidak mampu mengusir rasa kesepian yang menghantuinya. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya, yaitu pernikahan termudanya dengan Niluh Pasak. Niluh Pasak bukanlah wanita biasa. Di tengah para istri raja yang sudah berumur, Niluh Pasak adalah sosok yang begitu mencolok dengan kecantikan dan semangat mudanya. Seakan menjadi bintang yang bersinar di tengah malam, Niluh Pasak memancarkan energi dan pesona yang tak tertahankan. Setiap gerakannya menggambarkan keanggunan dan keceriaan. Namun hal itu justru menimbulkan kecemburuan yang besar di hati para istri lainnya. Mereka yang lebih tua merasa terancam oleh kecantikan dan semangat muda Niluh Pasak yang tak terbandingkan. Tak hanya itu, beberapa pengawal dan orang terdekat raja pun mulai merasakan ada ketegangan di udara. Bagaimana tidak, Niluh Pasak menjadi perhatian banyak orang, dan bukan hanya Raja Sri Bagening. Kecemasan raja pun semakin menjadi. Ia tahu bahwa ketegangan ini bisa berpotensi merusak ketentraman di istana dan kerajaan yang selama ini ia jaga dengan penuh pengorbanan. Ketegangan antar para istri dan pembesar kerajaan sudah mulai tak terkendali. Dalam hatinya, Raja Sri Bagening merasa bahwa ia harus segera mengambil langkah besar yang dapat meredakan konflik ini tanpa merusak keharmonisan kerajaan yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Akhirnya, sebuah keputusan yang berat pun diambil oleh Sri Bagening. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk meredakan ketegangan ini adalah dengan menyerahkan Niluh Pasak kepada orang yang sangat ia percayai, Patih Arya Jelantik, seorang pejuang sejati yang setia pada kerajaan dan yang selama ini mendampinginya dengan penuh pengabdian. Dalam pandangan Sri Bagening, Patih Arya Jelantik adalah sosok yang bijaksana, yang akan bisa menjaga Niluh Pasak dengan penuh rasa hormat dan perhatian. Namun, Patih Arya Jelantik, yang selalu memegang teguh kode etik dan kehormatan, menanggapi keputusan itu dengan cara yang tak terduga. Dalam sebuah pertemuan yang penuh emosi, Patih Arya Jelantik berkata dengan suara tenang namun penuh makna, "Terima kasih atas kebaikannya, Baginda. Namun, izinkan saya mengajukan satu permintaan. Jangan pernah sentuh dia sebelum dia melahirkan bayinya." Kalimat ini membuat Sri Bagening terdiam sejenak. Tak ada yang mengira bahwa permintaan itu akan keluar dari mulut seorang patih yang selalu menjaga kehormatan. Dengan hati yang berat, Sri Bagening akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk menjaga kestabilan kerajaan, meskipun hatinya dipenuhi rasa cemas dan ketidakpastian. Niluh Pasak pun akhirnya dipersunting oleh Patih Arya Jelantik, dan mereka memulai hidup baru bersama, jauh dari riuh rendah istana. Namun, tak lama setelah pernikahan tersebut, kejadian yang luar biasa pun terjadi. Niluh Pasak yang muda dan penuh energi akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama IGD Pasekan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gusti Barak Panji. Kehadiran anak tersebut langsung mencuri perhatian banyak orang. Ada sesuatu yang sangat istimewa pada dirinya. Sejak lahir, di ubun-ubun kepala anak itu tampak cahaya merah yang bercahaya terang. Sebuah tanda yang tak bisa diabaikan. Semua orang di kerajaan tahu bahwa ini bukanlah tanda biasa. Tanda ini adalah simbol kekuatan yang luar biasa. Sebuah pertanda bahwa anak tersebut kelak akan menjadi sosok yang memiliki masa depan yang gemilang. Bahkan, ramalan yang beredar di kalangan rakyat menyebutkan bahwa anak ini akan membawa perubahan besar dalam perjalanan sejarah kerajaan. Tak hanya itu, cahaya merah di ubun-ubun Gusti Barak Panji dipandang sebagai sebuah petunjuk bahwa ia akan memiliki kemampuan untuk mengubah nasib dan membawa kerajaan ke puncak kejayaan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kehadirannya menjadi sebuah sinyal bahwa ada kekuatan besar yang sedang bangkit di dunia ini, yang siap untuk mengubah segala sesuatunya.
Sejak pertama kali dilahirkan, IGD Pasekan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gusti Barak Panji, sudah membawa tanda-tanda luar biasa. Keberadaan cahaya merah di ubun-ubunnya bukanlah sekadar keajaiban, melainkan sebuah simbol dari takdir yang sangat besar. Anak ini tidak hanya mewarisi keturunan darah biru dari sang ayah, Raja Sri Bagening, tetapi juga kekuatan mistik yang dapat mengubah takdir kerajaan. Tumbuh dengan penuh perhatian dari sang ibu, Niluh Pasak, dan bimbingan dari Patih Arya Jelantik, IGD Pasekan berkembang menjadi sosok yang penuh keajaiban. Di usia yang masih muda, ia sudah menguasai berbagai ilmu kanuragan dan kebatinan dengan sangat cepat. Arya Jelantik, yang sejak awal melihat potensi luar biasa dalam diri IGD Pasekan, tidak ragu untuk mengajarkan berbagai jurus pertempuran yang diwarisi turun-temurun dari leluhur mereka. Patih yang dikenal sebagai sosok bijaksana ini tak hanya mengajarkan ilmu fisik, tetapi juga mengajarkan IGD Pasekan tentang kedalaman kebatinan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar siap untuk menghadapinya. Ilmu kanuragan yang dipelajari IGD Pasekan membuatnya menjadi pribadi yang sangat cekatan dan kuat. Setiap gerakan tubuhnya dipenuhi dengan ketepatan yang luar biasa. Seperti petir yang menyambar tanah, ia bisa menghancurkan musuh dalam sekejap mata. Kekuatan fisiknya bahkan sudah di luar batas normal manusia biasa. Namun, yang lebih menonjol dari kemampuan fisiknya adalah kebijaksanaan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. IGD Pasekan adalah sosok yang rendah hati, meskipun ia sudah memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia tak pernah menggunakan kekuatannya untuk tujuan pribadi atau ambisius, melainkan selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya, baik rakyat biasa maupun para pejabat kerajaan. Keberadaannya yang semakin dikenal luas di kalangan rakyat membuat IGD Pasekan menjadi sosok yang sangat dihormati dan dicintai. Setiap langkahnya selalu diikuti dengan doa dan harapan. Rakyat menyebutnya sebagai anak terpilih, dan mereka percaya bahwa kelak ia akan membawa kerajaan ke masa depan yang lebih gemilang. Namun, semakin besar pengaruh IGD Pasekan, semakin besar pula kecemasan yang muncul di hati Raja Sri Bagening. Sri Bagening, yang sudah memerintah kerajaan selama bertahun-tahun dengan kebijaksanaan dan kekuasaannya, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun ia mencintai IGD Pasekan sebagai anak kandungnya, ia tak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa anak ini bisa saja menjadi ancaman bagi kewibawaan dan kedudukannya sebagai raja. Kekuatan dan pengaruh IGD Pasekan semakin meluas, dan Raja Sri Bagening merasa bahwa ia perlu mengambil langkah bijaksana untuk menjaga stabilitas kerajaan dan memastikan bahwa tak ada yang mengancam tahtanya. Suatu sore yang penuh ketegangan, Raja Sri Bagening memanggil Patih Paman Padi ke ruang kerjanya. Paman Padi, seorang patih yang sangat bijaksana dan sudah lama mendampingi Sri Bagening, datang dengan wajah yang serius. Bagaimana caranya agar IGD Pasekan bisa pergi dari sini, Paman Padi? Tanya Sri Bagening dengan suara yang penuh kekhawatiran. Paman Padi, yang sejak awal menyadari potensi luar biasa dalam diri IGD Pasekan, tidak langsung menjawab dengan gegabah. Ia merenung sejenak, menyusun kata-kata dengan hati-hati. "Ampun, Baginda," jawabnya dengan suara lembut namun penuh makna. "Mungkin ada baiknya jika Baginda mengutusnya ke desa asal ibunya, Desa Panji, yang terletak di kaki bukit. Di sana, ia bisa lebih mendalami ilmu kanuragan dan kebatinan yang lebih dalam lagi. Desa Panji adalah tempat yang penuh dengan tradisi ilmu kanuragan yang sakral. Di sana ia akan menemukan pelajaran yang lebih sesuai untuk perjalanan hidupnya." Sri Bagening mendengarkan dengan saksama, dan meskipun hatinya berat, ia menyadari bahwa saran Patih Paman Padi adalah langkah terbaik untuk menjaga keseimbangan dalam kerajaan. Dengan hati yang penuh keraguan, Raja Sri Bagening akhirnya menyetujui keputusan itu. Ia memanggil IGD Pasekan ke hadapannya untuk memberikan perintah yang tak terelakkan. "IGD Pasekan," kata Sri Bagening dengan suara yang dalam dan penuh pertimbangan. "Sekarang kau telah dewasa. Pergilah ke Desa Panji, kampung halaman ibumu, untuk melanjutkan pelajaranmu dalam ilmu kanuragan dan kebatinan. Di sana, kau akan mendapatkan lebih banyak pelajaran yang berguna untuk masa depanmu." IGD Pasekan, meskipun merasa berat hati, menyadari bahwa ini adalah keputusan yang harus diterima. Sejak kecil,
Ia selalu diajarkan untuk tunduk pada kehendak orang tuanya dan menghormati tradisi. Dengan langkah yang mantap, IGD Pasekan menerima perintah ayahnya. Sebagai bekal perjalanan, Raja Sri Bagening memberinya 2 pusaka sakti, keris gitar semang yang memiliki kekuatan untuk melindungi pemiliknya, serta tombak Ki Chunjung yang mampu menghancurkan apa saja yang menghalangi jalan pemiliknya. Perjalanan IGD Pasekan ke Desa Panji bukanlah perjalanan biasa. Desa Panji, yang terletak di kaki bukit, adalah tempat yang penuh dengan misteri dan kekuatan alam yang belum terjamah oleh kebanyakan orang. Di sana, IGD Pasekan tidak hanya akan belajar ilmu kanuragan yang lebih tinggi, tetapi juga akan menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Ia akan menemui guru-guru yang lebih tua dan lebih bijaksana, yang akan mengajarkannya tentang kekuatan batin yang lebih dalam lagi, kekuatan yang tak hanya bisa digunakan untuk berperang, tetapi juga untuk memimpin dengan kebijaksanaan. Perjalanan menuju Desa Panji bukanlah perjalanan biasa. Bagi IGD Pasekan, perjalanan ini bukan hanya sebuah misi untuk memperdalam ilmu kanuragan dan kebatinan, tetapi juga perjalanan menemukan takdir yang lebih besar, yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Bersama ibunya, Nilu Pasak, dan 40 pengawal setianya, IGD Pasekan meninggalkan istana dan memasuki dunia yang penuh misteri dan keajaiban. Mereka melintasi pegunungan dan lembah, menapaki jalanan yang belum banyak dilalui orang, menuju Desa Panji yang terletak di kaki bukit, tempat asal ibunya. Namun, seperti yang sudah diprediksi, perjalanan ini jauh dari kata mudah. Seiring perjalanan yang semakin jauh dari kerajaan, mereka mulai merasakan tantangan alam yang berat. Hutan lebat, udara yang semakin dingin, dan medan yang terjal menguji fisik dan mental mereka. Meski begitu, IGD Pasekan selalu tenang dan penuh perhitungan, melangkah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, seolah ia sudah memahami bahwa di setiap langkahnya terdapat ujian dan pelajaran berharga yang harus ia hadapi. Di tengah perjalanan yang penuh tantangan itu, sebuah kejadian aneh terjadi yang semakin memperkuat keyakinan bahwa IGD Pasekan adalah seorang pemuda luar biasa, yang membawa kekuatan gaib yang belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang. Suatu hari, mereka tiba di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Batu Menyam, terletak di daerah Denbukir. Tempat ini sudah lama dikenal sebagai tempat yang angker, penuh dengan cerita-cerita misteri yang beredar di kalangan rakyat. Meskipun banyak orang yang menghindari tempat ini, IGD Pasekan merasa bahwa mereka harus berhenti untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan setelahnya. Di Batu Menyam, mereka berhenti untuk makan ketupat dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Para pengawal yang mendampingi IGD Pasekan pun duduk melingkar, menikmati hidangan sederhana mereka setelah perjalanan panjang. Namun, tidak lama setelah itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa pengawal yang sedang menikmati ketupat tiba-tiba mulai tersedak. Keadaan menjadi kacau, dan meskipun mereka mencoba menenangkan diri, para pengawal yang kehabisan air dan perbekalan mulai panik. Mereka merasa seolah-olah kehabisan harapan, dan satu persatu mulai menunjukkan tanda-tanda kehabisan tenaga akibat dehidrasi yang parah. Keadaan semakin genting, dan meskipun ada beberapa dari mereka yang berusaha menenangkan diri, mereka semua mulai merasa putus asa. Tanpa air untuk diminum dan perbekalan yang habis, rasa takut mulai merasuki hati mereka. Di tengah kekacauan itu, IGD Pasekan, yang sejak kecil diajarkan untuk selalu tenang dalam menghadapi segala situasi, segera bertindak. Ia merasakan bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan yang telah ia pelajari dengan hati-hati selama ini. Dengan langkah mantap, ia mencabut keris gitar semang, pusaka sakti yang diberikan oleh ayahnya, Raja Sri Bagening. Keris gitar semang bukanlah sembarang senjata. Dikenal sebagai pusaka yang memiliki kekuatan magis, keris ini dipercaya dapat memanggil kekuatan alam dan mengubah keadaan dengan cara yang ajaib. IGD Pasekan menancapkan keris tersebut ke tanah dengan penuh keyakinan. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar nalar. Ajaibnya, dari tanah tempat keris itu ditancapkan, air langsung menyembur keluar dengan deras. Air yang sangat segar dan jernih itu memenuhi tanah di sekitar mereka, menyelamatkan para pengawal yang hampir mati kehausan. Dalam sekejap, mereka yang sebelumnya hampir tak bernyawa kini bisa bernafas lega dan segar kembali. Kejadian tersebut bukan hanya menyelamatkan nyawa mereka, tetapi juga mengubah pandangan banyak orang tentang IGD Pasekan.
Keajaiban ini seakan menjadi bukti nyata bahwa anak muda ini memang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Para pengawal yang menyaksikan peristiwa itu pun terperangah. Mereka tidak hanya menyaksikan mukjizat, tetapi juga menyadari bahwa mereka sedang berada di dekat sosok yang kelak akan menjadi pahlawan besar, seorang yang akan membawa perubahan besar bagi kerajaan dan rakyatnya. Setelah kejadian tersebut, IGD Pasekan merasa bahwa ada suatu hal yang harus ia lakukan untuk mengenang peristiwa luar biasa itu, dan sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan yang diberikan kepada mereka semua. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah pura di sekitar lokasi kejadian, tempat di mana air ajaib itu muncul. Pura yang ia bangun kemudian dikenal dengan nama Pura Pirta Ketipat atau Pura Yeh Ketipat, yang berarti pura air yang memberi kehidupan. Perjalanan IGD Pasekan menuju desa Panji terus berlanjut. Namun tak pernah ada perjalanan yang benar-benar mulus bagi mereka yang memiliki takdir besar. Perjalanan yang dimulai dengan semangat tinggi dan penuh harapan kini membawa mereka ke sebuah bukit yang mengitari Danau Buyat. Keindahan alam sekitar memikat hati, namun keheningan dan udara yang sejuk seolah menyembunyikan sesuatu yang tak terlihat. Mereka berhenti untuk beristirahat, dan seperti biasanya, IGD Pasekan memanfaatkan waktu tersebut untuk merenung. Meski tubuhnya letih, pikirannya tetap tajam, memikirkan perjalanan panjang yang akan membentuk masa depannya. Namun, hari itu, di tempat yang begitu sunyi, terjadi sesuatu yang benar-benar tak terduga. Saat semua tampak tenang, IGD Pasekan tiba-tiba merasakan getaran aneh yang mengalir di tubuhnya. Dalam sekejap, dunia sekitarnya mulai bergoyang. Dan ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang jauh lebih tinggi. Bahkan, tanah yang biasa ia pijak terasa begitu jauh di bawah. Ia merasakan adanya sesuatu yang sangat besar dan kuat, seolah tubuhnya berada di atas pundak makhluk raksasa yang tidak dikenalnya. Sebelum ia sempat bertanya lebih banyak, ia sudah berada di puncak bukit yang lebih tinggi. Sang raksasa, yang tampaknya tidak terburu-buru, melangkah mantap, membawa IGD Pasekan melintasi medan yang sebelumnya tak terjangkau oleh manusia biasa. Terkesan tak merasa takut meskipun berada di pundak makhluk yang sangat besar itu, IGD Pasekan hanya menatap sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Meski tubuh raksasa itu menakutkan, aura yang ada di sekitarnya tidak terasa menakutkan. Justru ada perasaan misterius yang membingungkan sekaligus menenangkan. "Tuan, siapa engkau?" tanya IGD Pasekan dengan suara yang tenang namun penuh rasa ingin tahu, meski saat itu ia berada di atas pundak raksasa yang mengagumkan. Sang raksasa berhenti sejenak, kemudian tertawa dengan suara yang bergemuruh, seakan suara tawa itu memecah keheningan hutan yang mengelilingi mereka. "Hahaha, aku Panji Landung," jawab sang raksasa dengan suara yang berat dan dalam. "Lihatlah sekelilingmu, Tuan. Apa yang kau lihat?" IGD Pasekan, meskipun merasa bingung, mengikuti perintah tersebut. Ia menatap sekelilingnya, mengamati pemandangan yang luar biasa. Bukit-bukit yang membentang luas di sekeliling Danau Buyat, pegunungan Tianyar yang tinggi menjulang, lautan yang tak berujung, dan pegunungan Tengger yang tampak begitu megah di kejauhan. Semua pemandangan itu memukau mata, namun ada sesuatu yang lebih dalam yang membuatnya merasa terhubung dengan alam ini, seolah alam ini mengenalnya dengan baik. Namun, di antara kebingungannya, ia masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Apa yang kau lihat, Tuan?" tanya Panji Landung sekali lagi, menunggu dengan sabar. IGD Pasekan, dengan mata yang penuh pertanyaan, akhirnya menjawab, "Aku melihat bukit, pegunungan Tianyar, lautan, dan pegunungan Tengger, tapi apa artinya semua ini?" Panji Landung tertawa lagi, kali ini lebih dalam. Seakan ia sudah mengetahui jawaban atas semua pertanyaan yang berputar di kepala IGD Pasekan. "Kau akan menjadi seorang raja yang besar, Tuan. Semua yang kau lihat kelak akan menjadi wilayah kekuasaanmu. Wilayah yang luas dan agung, yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang dilahirkan dengan takdir yang luar biasa." Kata-kata itu menggema di telinga IGD Pasekan, membuatnya terdiam sejenak. Tentu saja, sebagai anak dari Raja Sri Bagening, ia telah diajarkan tentang kerajaan dan kekuasaan. Namun, pesan ini, dari seorang raksasa, membuatnya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tahta. Sesuatu yang jauh melampaui kekuasaan biasa.
Apakah ini sebuah ramalan? Ataukah ini pertanda dari takdir yang harus ia jalani? Namun, sebelum IGD Pasekan sempat mengajukan lebih banyak pertanyaan, Panji Landung bergerak lagi. Dengan langkah yang ringan, meskipun tubuhnya sangat besar, ia membawa IGD Pasekan kembali ke tempat mereka semula. Di sana, Nilupasak dan para pengawal yang sudah panik melihat anaknya dibawa pergi oleh sosok raksasa besar, merasa lega ketika mendengar penjelasan dari IGD Pasekan tentang pertemuan tersebut. "Jangan khawatir, Ibu. Semua ini adalah bagian dari takdirku," ujar IGD Pasekan dengan tenang, meskipun di dalam hatinya ada perasaan yang membuncah, campuran antara kebingungannya dan keyakinannya. Ia tahu bahwa pertemuan dengan Panji Landung bukanlah kebetulan. Itu adalah suatu tanda, sebuah petunjuk bahwa takdirnya bukan hanya sebagai anak raja, tetapi sebagai seseorang yang akan memimpin wilayah yang lebih besar, jauh lebih besar dari kerajaan yang ada. Perjalanan panjang IGD Pasekan telah membawanya jauh dari istana, jauh dari kenyamanan dan kemewahan yang selama ini ia kenal. Tujuan awalnya adalah untuk memperdalam ilmu kanuragan dan kebatinan di desa Panji, tempat kelahiran ibunya. Namun, perjalanan spiritual ini ternyata lebih dari sekadar pelatihan fisik dan mental. Di sini, IGD Pasekan menemukan takdir yang lebih besar, yang akan mengubah hidupnya dan membawa perubahan besar bagi seluruh kerajaan. Di desa yang penuh kedamaian ini, IGD Pasekan tak hanya mendapatkan ilmu dari para guru spiritual dan ahli kanuragan, tetapi juga mulai menyadari kekuatan dalam dirinya yang semakin berkembang. Setiap latihan semakin mengasahnya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan semakin yakin bahwa suatu hari nanti, takdir besar menantinya. Namun, meskipun desa ini memberinya kedamaian dan pencerahan, IGD Pasekan merasa bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan takdir yang lebih besar sedang menunggu di luar sana. Suatu hari, saat berjalan-jalan di pantai Penimbangan, tempat yang dikenal dengan pemandangannya yang eksotis dan penuh misteri, IGD Pasekan melihat sesuatu yang tak biasa. Di antara batu-batu karang besar, ia melihat sebuah kapal besar yang terdampar, seakan terjebak oleh ombak yang ganas. Kapal tersebut tampak rusak parah, dan sebagian besar awak kapal terlihat bingung dan kelelahan. Dalam hati, IGD Pasekan merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk membantu. Kapal itu bukanlah kapal sembarangan. IGD Pasekan mendekat, dan di sana ia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Umpu Awang, yang ternyata adalah pemilik kapal yang terdampar tersebut. Umpu Awang, meskipun sudah berusia lanjut, masih terlihat kuat, namun wajahnya menunjukkan keputusasaan. "Anak muda, apakah kau bisa membantuku?" tanya Umpu Awang dengan suara serak. "Kapal ini adalah segalanya bagiku, namun ombak yang ganas telah menghancurkannya dan membuat kapal ini terdampar. Jika kau bisa membebaskannya, aku akan berterima kasih padamu seumur hidup." IGD Pasekan, yang sejak kecil diajarkan untuk selalu menolong mereka yang membutuhkan, mendekat dengan sikap tenang namun penuh ketegasan. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar ujian kekuatan fisik, tetapi juga ujian dari takdirnya yang semakin terbuka. Tanpa ragu, ia mencabut keris gitar semang yang sakti, pusaka yang selalu setia menemaninya. Keris itu bukan hanya sebuah senjata, tetapi juga merupakan simbol dari kekuatan gaib yang dimilikinya. Dengan penuh keyakinan, IGD Pasekan mengayunkan keris tersebut ke udara, memanggil kekuatan alam yang telah ia pelajari. Tiba-tiba, ombak besar muncul dari laut, dengan kecepatan yang luar biasa. Ombak tersebut menghantam kapal yang terdampar dan batu karang yang menghalangi jalan, membebaskan kapal itu dengan mudah. Keajaiban ini membuat Umpu Awang terperangah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. "Terima kasih, anak muda. Kau telah melakukan hal yang mustahil," ujar Umpu Awang dengan penuh kekaguman, matanya berkaca-kaca. "Sebagai balas budi, seluruh harta yang ada di kapal ini adalah milikmu. Ambillah semuanya, karena hanya kau yang pantas mendapatkannya." IGD Pasekan, meskipun merasa terhormat atas tawaran itu, tidak merasa berhak untuk mengambil semuanya. Namun, Umpu Awang bersikeras, dan akhirnya IGD Pasekan menerima pemberian tersebut. Di atas kapal yang telah dibebaskan, terdapat kekayaan yang luar biasa, emas, perhiasan,
dan berbagai barang berharga yang jumlahnya tak terhitung. Dengan harta yang melimpah, IGD Pasekan kini memiliki kekuatan yang tak hanya bersumber dari kemampuan fisiknya, tetapi juga dari kekayaan yang membuatnya dikenal luas. Berita tentang kebaikan hatinya, kekuatan luar biasa yang ia miliki, dan kekayaannya menyebar dengan cepat. Pengaruhnya semakin besar, dan banyak orang dari berbagai daerah mulai melihatnya sebagai sosok yang mampu membawa perubahan besar. Ia tidak hanya dihormati karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kemurahan hatinya. Keberhasilan ini akhirnya membawanya pada titik puncak takdirnya. Rakyat yang melihat kepemimpinan dan kekuatan IGD Pasekan mulai mempercayainya, dan suatu hari, para pemimpin dan bangsawan dari berbagai wilayah berkumpul dan sepakat untuk mengangkatnya sebagai raja. Mereka merasa bahwa IGD Pasekan adalah sosok yang tepat untuk memimpin mereka ke masa depan yang lebih baik. Dengan gelar baru yang diberikan kepadanya, yaitu Ki Barak Panji Sakti atau Ki Barak Gusti Ngurah Panji, IGD Pasekan akhirnya resmi dinobatkan sebagai raja. Gelar itu bukan hanya sebuah simbol kekuasaan, tetapi juga mencerminkan perjalanan spiritual dan fisik yang telah ia lalui. IGD Pasekan kini tidak hanya seorang pemuda yang memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga seorang raja yang bijaksana, adil, dan penuh kasih. IGD Pasekan, yang kini dikenal sebagai Ki Barak Panji Sakti, telah melewati perjalanan hidup yang luar biasa. Dari seorang anak yang lahir dalam kesederhanaan hingga menjadi seorang raja yang perkasa, kisah hidupnya menginspirasi seluruh rakyat Bali. Keberaniannya, kebijaksanaannya, dan kekuatannya telah membawa perubahan besar, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi tanah Bali yang subur ini. Dan kini, dengan kekuasaan yang semakin besar, ia siap mewujudkan impian terbesarnya, mendirikan kerajaan yang makmur dan berdiri kokoh sebagai pusat peradaban. Perjalanan menuju takdir yang lebih besar ini dimulai dengan pemilihan wilayah yang tepat untuk kerajaan barunya. Setelah berpikir panjang dan merenung, IGD Pasekan memutuskan untuk memilih sebuah tempat yang dikelilingi oleh pohon-pohon buleleng yang rimbun. Buleleng, yang dalam bahasa Bali berarti rimbun atau lebat, menjadi simbol dari kekuatan dan keteguhan yang ingin ia tanamkan di kerajaan yang akan ia dirikan. Wilayah ini tidak hanya kaya akan alam yang indah dan subur, tetapi juga penuh dengan potensi yang belum tergali. Di sanalah ia memutuskan untuk membangun kerajaan yang akan menjadi simbol dari kejayaan dan kemakmuran Bali. Di tengah hutan yang rimbun, IGD Pasekan memulai pembangunan sebuah istana megah yang kelak akan menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan. Istana itu tidak hanya sekadar bangunan, tetapi juga merupakan simbol dari tekadnya untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat dan kemakmuran bagi tanah Bali. Istana yang dibangun dengan penuh perhitungan dan kebijaksanaan itu kemudian diberi nama Istana Singaraja, yang dalam bahasa Bali berarti tempat persinggahan raja. Nama Singaraja sendiri bukanlah pilihan sembarangan. Singha, dalam bahasa Sanskerta berarti singa, simbol dari kekuatan, keberanian, dan kejayaan. Sementara itu, raja merujuk pada kedudukan seorang pemimpin yang dihormati dan bijaksana. Istana Singaraja adalah tempat yang menggambarkan kekuatan dan keteguhan seorang raja, laksana singa yang perkasa. Nama ini juga mencerminkan tekad IGD Pasekan untuk memimpin dengan keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan, serta membangun sebuah kerajaan yang kuat dan dihormati oleh seluruh rakyatnya. Istana Singaraja dibangun dengan arsitektur yang megah dan indah, mencerminkan kemegahan kerajaan yang baru berdiri. Dikelilingi oleh taman-taman yang asri, kolam-kolam yang tenang, serta struktur bangunan yang megah, istana ini tidak hanya menjadi tempat tinggal sang raja, tetapi juga menjadi simbol dari kemakmuran dan kejayaan. Setiap sudut istana mengandung cerita dan makna yang dalam, sebuah bukti dari perjalanan panjang dan perjuangan IGD Pasekan untuk mewujudkan impian besarnya. Pendirian Istana Singaraja juga menjadi titik awal dari lahirnya Kerajaan Buleleng, yang dikenal luas sebagai kerajaan yang makmur dan dihormati di Bali. Kerajaan ini berkembang pesat, dengan rakyat yang semakin makmur dan hidup dalam kedamaian. Di bawah pemerintahan Ki Barak Panji Sakti, Kerajaan Buleleng menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Rakyat hidup dalam kemakmuran, dan kedamaian yang tercipta menjadikan Buleleng sebagai kerajaan yang paling dihormati di seluruh Bali.
Keberhasilan kerajaan Buleleng bukan hanya karena kekuatan pasukan atau kekayaan alam yang melimpah, tetapi juga karena kepemimpinan IGD Pasekan yang bijaksana. Ia tidak hanya memimpin dengan kekuatan fisik dan kekayaan, tetapi juga dengan hati yang penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Ia selalu mendengarkan keluh kesah rakyatnya dan berusaha untuk membuat keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan bersama. Kisah perjalanan hidup IGD Pasekan dari seorang anak yang sederhana hingga menjadi seorang raja yang perkasa kini telah menjadi legenda yang terus dikenang. Dari desa kecil tempat ia dilahirkan hingga istana megah yang ia dirikan di tengah hutan Buleleng, perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa dengan tekad dan kebijaksanaan, segala sesuatu mungkin tercapai. Kerajaan Buleleng, dengan istana Singaraja sebagai pusat pemerintahan, berdiri kokoh sebagai saksi bisu perjalanan takdir yang penuh dengan keajaiban dan perjuangan. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.